Mayday, Garuda tertekan, Garuda sulit terbang. Selamat malam saudara, Business Talk kembali hadir di ujung Mei. Dan pekan lalu riuh ya, berita tentang tawaran pensiun dini karyawan maskapai kebanggaan kita semua. Garuda Indonesia, member of SkyTeam maskapai bergengsi level dunia. Ada apa dengan Garuda? Ada sekitar 15.368 orang karyawan yang harap-harap cemas atas nasib mereka di Garuda. Sebenarnya jumlah karyawan ini sudah berkurang dari tahun sebelumnya. Mereka lah yang sedang ditawari pensiun dini karena keuangan Garuda Indonesia yang berdarah-darah. Terseret beban, Garuda sulit terbang. Pangkas beban, Garuda pensiunkan karyawan. Pensiunkan karyawan, Garuda bisakah terbang? Penerbangan terkapar, karyawan jadi korban. Pamungkasnya, amankah konsumen terbang dengan maskapai berturbulensi rugi? Laporan terakhir keuangan Garuda Indonesia adalah September 2020. Pendapatannya 1,14 miliar dolar dengan aset 9,9 miliar dolar. Tetapi lihat kerugian yang Garuda catat. September 2020, Garuda merugi 1,07 miliar dolar. Kalau dirupiahkan dengan kurs 14.300, ruginya di atas 150 triliun, 15 triliun maksud saya saudara. Mungkin sakitnya nggak begitu dalam kalau hanya rugi sesaat. Tetapi ini adalah kerugian berulang saat belum pandemi dan selama pandemi. Nah, utang Garuda Indonesia hampir 150 triliun rupiah. Kami ulang saudara, utang Garuda hampir 150 triliun. Jangka pendeknya utang Garuda mencapai 70 triliun rupiah karena kemampuan bayar yang kepayahan. Beban utang ini bertambah 1 triliun rupiah setiap bulan. Semakin terbakar rasio utang ini, kian sulit sebuah perusahaan cari utang baru untuk mempertahankan bisnis. Bad news is a good news. Rasanya sudah tak relevan 100% di situasi sekarang ini. 4 di tim Business Talk pun tersentuh. Bagaimana masa sulit ini bisa terlewati. Tetapi lagi, Garuda bukan hanya terseok masalah keuangan. Perusahaan ini adalah peninggalan sejumlah direktur korup di masa lampau, berbumbu skandal karyawannya. Sang Garuda tersungkur digulung turbulensi rugi. Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Selamat malam saudara, kita bertemu lagi di Business Talk setiap hari Selasa dan untuk awal ini kita akan berdiskusi dengan Muzaini, Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia APG dan Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat malam, kita malam ini diskusi soal Garuda yang tertekan ya, karena utangnya juga terus membengkak, apalagi kemampuan bayar juga berkurang di tengah pandemi COVID-19. Saya ke Kapten Muzaini dulu. Manajemen Garuda menawarkan pensiun dini kepada karyawannya Pak, termasuk kepada pilot. Apa tanggapan dari teman-teman di sana? Selamat malam, kami dari Asosiasi Pilot Garuda Indonesia perkenankan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kondisi Garuda Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga agar Garuda Indonesia ini tetap dapat terbang di tengah terpaan badai pandemi yang belum kunjung berakhir. Pada akhirnya manajemen menawarkan kepada kami karyawan untuk pensiun dipercepat atau dikenal pensiun dini. Dan penawaran ini sesuai dengan aturan yang ada di perjanjian kita bersama atau kita kenal dengan PKB. Namun ini adalah pilihan yang sangat sulit atau pilihan yang tidak mudah bagi karyawan. Karena karyawan memiliki harapan untuk bertahan. Kenapa mereka ingin bertahan? Karena mereka bangga dan bahagia apabila bisa tetap mengabdi kepada PT Garuda Indonesia ini yang kami yakini akan semakin insya Allah membentangkan sayapnya sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia ini. Artinya para pilot setuju, para karyawan setuju atau menolak, mengingat tadi Anda mengatakan semua tampaknya ya sedih ya kalau ada keputusan pensiun dini diminta. Kapten? Bukan setuju atau menolak, tetapi tawaran ini sesuai dengan apa yang kami perjanjikan bersama di perjanjian kerja bersama. Oke, berarti semua legowo gitu ya, Kapten?
Iya, meskipun itu sangat berat gitu. Baik, saya ke Pilihan yang sangat berat. Baik. Saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, sebenarnya kalau dari kacamata Anda melihat industri penerbangan kita bagaimana sekarang ini? Kan yang tertekan tidak hanya Garuda Indonesia ya, itu juga ada Sriwijaya NMR, juga melakukan pensiun dini kepada karyawannya pun kalau kita lihat laporan keuangan maskapai lain seperti AirAsia juga memiliki masalah ekuitas ataupun modal di sana. Iya, sebetulnya saya menyampaikan salut ya kepada airlines di Indonesia yang masih bisa bertahan sampai saat ini, termasuk Garuda. Walaupun sepanjang tahun 2020 ini terpuruk, kita melihat airlines negara lain, kita melihat contoh saja yang terdekat Singapura dan Australia. Singapore Airlines itu tahun 2020 mengalami kerugian 3,2 miliar dolar atau 45 triliun. Qantas juga mengalami kerugian 21 triliun. Qantas agak tertolong karena seperti di Indonesia masih ada rute domestiknya. Nah, Garuda ini juga internasionalnya praktis nol, tinggal domestiknya. Dan domestik saat ini saya melihat rata-rata bulanan taraf keterisian pesawat itu hanya pada kisaran 25-30% rata-rata. Ini secara bisnis tidak mungkin bisa masuk hitungannya. Untuk jangka pendek ini juga belum ada kejelasan karena masih pandemi ya. Sehingga saya juga mempertanyakan Garuda yang saat ini masih menggunakan strategi harga premium, yaitu dengan mematok tarif domestiknya pada tarif batas atas, walaupun taraf keterisiannya hanya pada kisaran 25-30%. Kenapa tidak menurunkan tarifnya agar pesawat ini terisi lebih banyak? Tapi kan bukankah market juga ini ya Pak? Maksudnya mobilitas juga belum kembali seperti semula. Meski ya kita lihat ya kemarin pas lagi Lebaran mulai ramai. Tapi kan itu momentum. Benar. Justru karena itulah sekarang pengguna jasa penerbangan ini kan mengurangi frekuensinya untuk terbang. Kalau tidak sangat perlu, tidak akan terbang. Jadi operating condition atau lingkungan operasi bisnisnya ini udah berubah. Tapi Garuda tidak mengubah strategi harganya. Akibatnya apa? Banyak penumpang Garuda ini yang beralih ke Batik Air, ke Citylink, bahkan ke Lion. Kalau saya memperhatikan load factor, taraf keterisian Citylink maupun Lion Group itu jauh lebih baik daripada Garuda. Lion Group itu bahkan 60-70% terisi. Citylink itu sekitar 50% terisi. Garuda ini seatnya, tempat duduknya hanya sekitar 20-30% terisi. Nah ini yang menjadi makin berat. Jadi saya melihat Garuda ini perlu juga meninjau kembali strategi marketingnya, selain juga untuk berusaha menekan kerugian-kerugian tersebut. Perubahan strategi. Nanti kita juga harus melihat struktur hutangnya, kepada siapa berhutang, strateginya bagaimana. Demikian. Baik. Strategi manajemen yang harus diubah. Kalau begitu saya ke Kapten Muzani terlebih dulu. Kapten, sekarang kan ada 41 pesawat ya yang katanya beroperasional dari totalnya itu 142 unit. Sekarang ini berapa banyak sih pilot yang masih aktif dan berapa sebenarnya total pilot di Garuda? Total yang ada di Garuda pilot sekitar 1.200 pilot dan beliau semuanya aktif. Aktif semua ya, jam terbangnya yang berkurang, artinya dijadwalkan ya, biar sama rata. Begitu Kapten? Tidak sama rata ya. Jadi? Jam terbang pilot ini memang tergantung kepada jumlah penerbangan. Kalau jumlah penerbangannya sedikit, tentu jam terbangnya sedikit. Tapi yang jelas dijadwalkan gitu ya, karena tadi Anda mengatakan semua pilot masih terbang di tengah pandemi gitu ya. Siap, masih terbang di tengah pandemi. Kapten, yang saya mau tanyakan sebenarnya kalau dari semua karyawan, ini Anda dari para pilot, mengerti tidak kondisi perusahaan sekarang ini?
Kapten. Siap. Kami tentunya sangat mengerti keadaan kondisi perusahaan ini ya. Karena memang perusahaan juga senantiasa aktif menginformasikan kepada kami karyawan mengenai kondisi terupdate atau terkini dari perusahaan. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan diskusi kita, saudara. Ini soal gali lubang, tutup lubang adalah masalah utang Garuda Indonesia. Bagaimana bersih-bersih masalah seperti ini? Business Talk masih akan segera kembali.